Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 18. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 18. Silakan Pak. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Bapak Ibu, ayat-ayat yang dibaca cukup panjang. Tetapi kalau kita tidak mau kehilangan pesan ya yang tepat, ya seperti itu cara membaca Alkitab. Enggak boleh cuma baca satu ayat, enggak boleh. Apalagi kalau pas berdoa gitu ya, Alkitab begini, terus pluk, nih ayatnya itu keluar konteks pasti. Pasti keluar konteks. Pasti gak sesuai dengan maksud ayat itu ditulis untuk apa. Ya, jadi kita harus memahami ayat di atas dan ayat di bawah. Khotbah malam hari ini itu sebetulnya masih satu rangkaian dengan khotbah-khotbah sebelumnya. Karena ini kita membahas surat, ya membahas sebuah surat. Kalau baca surat jangan dipotong-potong. Ya, kalau membaca surat jangan dipotong-potong. Nanti salah, gitu ya. Petrus menuliskan suratnya untuk mengingatkan jemaat agar tidak tergoda ajaran palsu. Betul ya, minggu lalu sudah kita pelajari.
Ya, Petrus menuliskan suratnya untuk mengingatkan jemaat agar tidak tergoda ajaran palsu. Ajaran yang tidak menekankan kekudusan, yang membuat jemaat terlena dan tidak membentuk kodrat ilahinya dalam menantikan kedatangan Tuhan, itulah ajaran sesat. Ya. Ajaran sesat, ajaran palsu, gitu ya, ajaran yang tidak menekankan kekudusan hidup, ajaran yang mengabaikan kesucian, sehingga membuat jemaat terlena, nggak fokus sama pembentukan kodrat. Itu ajaran sesat. Ajaran yang menyatakan bahwa kamu sekali selamat sudah selamat, tidak perlu perbuatan baik, itu ajaran sesat sebetulnya. Kenapa? Karena kita ini diciptakan untuk berbuat baik dari semula. Efesus 2 ayat 10. Sejak semula Allah merancang kita supaya menjadi manusia yang bisa berbuat baik. Jadi berkat buat sesama. Jadi kalau kita jadi manusia, mengabaikan kekudusan hidup, mengabaikan moral, mengabaikan perbuatan baik, itu ajaran sesat. Itu ajaran palsu. Ya. Ini Petrus yang ngomong. Sikap hati, sikap hidup orang benar seharusnya selalu waspada, berjaga-jaga terhadap datangnya hari Tuhan. Ya, di situ dikatakan hari Tuhan. Coba saya cek. Hari Tuhan itu di ayat pasal 3 ayat 4. Coba munculkan. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Nah, kedatangannya itu hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. Kedatangannya hari Tuhan itu maksudnya sama. Hari Tuhan itu tersebar di banyak ayat dalam kitab suci, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Ya. Hari Tuhan adalah teologi para nabi yang menyatakan hari di mana Allah hadir menyatakan keadilannya, yaitu hari penghakiman. Ya. Janji kedatangannya, dia datang untuk menyatakan keadilan di bumi. Itu teologi para nabi sejak Perjanjian Lama. Berlanjut sampai Perjanjian Baru, gitu ya. Dan itu yang belum tergenapi. Yang lain sudah. Ya. Hari Tuhan tidak pernah digambarkan sebagai hari yang ceria, ya, tetapi hari yang penuh kengerian. Halo Bapak Ibu. Apakah Anda berpikir gitu ya? Saya nggak tahu ya pikiran orang Kristen. Mungkin saya dulu juga begitu. Saya nggak tahu Anda bagaimana. Ada yang berpikir bahwa, Tuhan datang, indah berbunga-bunga, gitu. Pada hari Tuhan datang, di awan-awan menjemput kita, gitu ya. Itu kondisi bumi lagi kacau. Lautan api di mana-mana. Dia datang untuk menyelamatkan orang benar dari lautan api. Jadi hari Tuhan itu tidak pernah mengesankan ceria. Mengesankan hari yang indah. Tidak seperti itu. Bahkan seandainya pun kita terangkat, bahkan seandainya kita terpilih, diselamatkan oleh Tuhan dari api itu, belum tentu hati kita, suasana hati kita itu ceria. Karena kita akan melihat orang-orang yang kita kenal tertinggal di bumi ini. Perhatikan itu. Tuhan datang menjemput saya. Lalu saya melihat orang-orang yang saya kenal, yang saya kasihi, jemaat, ada yang tertinggal. Bisa ceria? Bisa hati itu hore, gitu? Bisa? Sedangkan mata memandang pada saat diangkat Tuhan, gitu ya. Kita melihat orang yang diangkat melihat api di mana-mana, gempa di mana-mana, kehancuran di mana-mana. Halo? Bisa ceria? Loh istriku ketinggalan, loh suamiku ketinggalan. Loh anak-anakku ketinggalan, kok enggak diangkat?
bisa senang. Itu hari Tuhan. Hari Tuhan tidak digambarkan sebagai hari yang ceria, tetapi hari yang penuh kengerian. Sejak zaman perjanjian lama seperti itu, sama Petrus diulang. Ya, sama Petrus diulang. Sebelum kita membahas Petrus, ya, kita akan baca Yesaya 13. Saya yakin, ya saya enggak menuduh ya, tapi kok saya yakin Anda jarang membaca ayat-ayat ini. Yesaya 13 ayat 6 sampai 16. Yesaya 13 ayat 6 sampai 16. Perhatikan ini ya. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut, sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandangan-pandangan dengan tercengang-cengang, muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka, rumah-rumah mereka akan dirampoki dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka. Cukup, Pak. Lanjut ke pasal 14 ayat 3 sampai 7. Yesaya 14 ayat 3 sampai 7. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Ayat 7, segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Ya, apa yang kita baca di Yesaya itu tentang hari Tuhan perjanjian lama. Hari Tuhan perjanjian lama Bapak Ibu, itu berbeda dengan hari Tuhan yang kita tunggu-tunggu ke depan. Ya, hari Tuhan itu banyak definisi dalam Alkitab. Yang di Yesaya itu adalah gambaran hari Tuhan pada saat Tuhan menghukum Israel. Ya, makanya di ayat 14 kita baca, coba pasal 14 ayat 3-nya. Ayat 4. Nah, tentang Raja Babel. Ya, ini tentang Babel yang menyerbu Yehuda. Jadi dalam konteks Yesaya, hari Tuhan dilihat sebagai hari hancurnya, dihukumnya bangsa Yahudi,
bangsa Yehuda, kerajaan selatan oleh Babel. Jadi penghukuman itu, penghancuran itu hari Tuhan. Pesan yang harus kita ambil, hari Tuhan itu adalah hari penghakiman. Ya, hari penghukuman. Hari Allah menyatakan keadilan. Orang Yahudi sebagai umat Allah dihukum atas kejahatannya. Ya, itulah hari Tuhan. Demikian juga ke depan Bapak Ibu. Demikian juga ke depan. Bumi ini akan hancur karena Allah akan menyatakan keadilannya. Mungkin bukan Raja Babel yang akan menjatuhkan hukuman yang dipakai Allah. Mungkin bangsa lain, Amerika dengan Rusia perang. Ya, Amerika sama Rusia perang. Rudal berhulu ledak nuklir itu ada sekitar 6.000 masing-masing. Belum lagi Cina, belum lagi Uni Eropa. Itu kalau berangkat semua, kita meskipun jauh dari Amerika dan Rusia, bisa kena. Halo? Bisa kena Bapak Ibu. Kita harus ingat itu. Itu gambaran hari Tuhan. Ya. Pada hari Tuhan, semua orang akan dihakimi. Yang terbukti benar akan ditolong. Yang terbukti benar akan selamat pada hari-hari itu. Ya. Semua gentar, sebab dalam penghakiman itulah kita akan dinilai. Sudahkah kehidupan kita benar sesuai kehendaknya? Saat kerajaan selatan dihancurkan Babel, itu Allah menghukum bangsa pilihan karena hidup tidak benar. Itu bangsa pilihan loh, dihukum karena hidup tidak benar. Bagaimana kita? Orang pilihan rohani, itu orang pilihan jasmani loh, dihukum karena hidup tidak benar. Demikian pula kita orang Kristen yang mengaku umat pilihan secara rohani, gak akan lepas dari hukuman jika hidup kita tidak benar. Karena Allah itu adil. Hari Tuhan itu hari di mana Allah menyatakan keadilan. Kalau orang Kristen hidup sembrono, tidak dihukum, maka Allah tidak adil. Kenapa? Karena akan banyak orang benar yang hidup, karena akan banyak orang percaya yang hidup benar, yang hidup sungguh-sungguh. Loh, aku dulu hidup susah. Demi kebenaran aku hidup susah. Mereka hidup tidak benar, kok tetap selamat, kok tetap masuk surga. Apakah Allah itu adil kalau begitu? Hanya karena ngaku Yesus Tuhan, juru selamat, hidup ngawur, mati masuk surga. Begitu? Itu sikap tidak adil. Hari Tuhan adalah hari di mana Allah menyatakan keadilannya. Malam hari ini kita belajar Bapak Ibu tentang janji Tuhan. Ya. Temanya malam hari ini jangan ragukan janjinya. Janji yang mana? Halo? Banyak orang Kristen, banyak pendeta, banyak gereja, jangan ragukan janjinya. Betul? Pertanyaannya janji yang mana? Janji berkat? Janji hidupmu diberkati? Mana ayatnya? Pernahkah Tuhan janji diberkati? Halo? Hari Kamis kita belajar Matius tentang khotbah di bukit. Bersukacitalah yang miskin di hadapan Allah. Karena engkau akan diperkaya? Tidak. Tuhan tidak pernah janji yang miskin diperkaya. Apa janji Tuhan? Saya mengatakan janji Tuhan itu ya dan amin, betul. Jangan ragukan janjinya, itu harus. Tapi janji yang mana?
Yang dijanjikan Tuhan itu hari Tuhan. Itu ya dan amin. Halo. Hari Tuhan. Hari di mana Tuhan akan datang sebagai hakim, menyatakan keadilannya. Itu janji Tuhan, itu ya dan amin. Wah, kalau kayak gitu ya agak bingung Pak, saya mau ngomong amin. Kalau orang benar suka. Kalau orang benar, orang senang. Orang benar, orang pasti senang. Kan banyak orang benar tidak melihat keadilan di dunia ini. Betul. Sebagai orang percaya kita harus paham apa yang dijanjikan Tuhan. Jelas di Alkitab tidak ada janji berkat jasmani, yang miskin diperkaya tidak ada. Kalau ada tolong kasih tahu saya, karena sampai sekarang saya tidak menemukan itu. Kecuali di lagu. Enggak tahu lagunya itu ngutip ayat yang mana. Ya. Jika kita membaca Alkitab, maka kita harus lihat konteksnya Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama, janji Tuhan yang umum ya, bukan yang khusus. Kalau yang khusus kita tidak boleh ikut. Kalau yang khusus misalnya Tuhan janji pada si A, itu belum tentu bisa kita kenakan loh. Ya. Karena itu ada konteks khusus. Konteks umum, janji Tuhan, ini sebetulnya enggak khusus-khusus banget. Yang Abraham, itu keturunan. Keturunan untuk Abraham. Ini janji khusus. Sebetulnya, tapi saya buat umum boleh, karena keturunannya akhirnya jadi bangsa besar. Jadi umum. Ya. Itu janji Tuhan kepada Abraham, janji keturunan sebagai bangsa besar. Dan kita lihat sekarang, Timur Tengah itu, ya orang Yahudi, orang Yahudi, orang Arab, Ismail, itu banyak di mana-mana. Ya. Lalu ada janji tanah bagi keturunannya, janji tanah bagi keturunannya, bagi Israel. Yang sekarang dibuat rebutan. Siapa yang berhak Pak? Ya dua-duanya berhak, sama dua-duanya itu keturunan Abraham kok. Kalau saya begitu. Lalu di perjanjian lama setelah pembuangan ada janji juru selamat bagi Israel, ada janji Mesias. Mesias. Dari ketiga ini Bapak Ibu, dalam sudut pandang iman Kristen, ini sudah tergenapi semua. Betul? Bahkan janji Tuhan perjanjian lama tentang hari Tuhan, ini ya sudah digenapi, yaitu saat hancurnya Yerusalem pada penyerbuan Babel, pada penyerbuan Nebukadnezar. Itu hari Tuhan buat Yahudi. Ya. Lalu di perjanjian baru, yang dijanjikan itu Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kudus dijanjikan, jangan kau pergi kemana-mana, tunggu. Ya, tunggu kuasa Allah, tunggu janji Tuhan. Apa maksudnya? Roh Kudus turun untuk semua orang, yang menuntun semua orang pada kebenaran. Jadi janji Tuhan itu Roh Kudus. Sudah digenapi? Sudah. Sudah digenapi. Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu. Tidak pernah naik turun. Gitu ya. Jadi tiap tahun didoakan supaya turun, nanti setelah didoakan balik lagi, enggak kayak gitu loh. Roh Kudus itu turun dulu di loteng Yerusalem sampai sekarang masih berkarya. Jadi enggak perlu tiap tahun kita mendoakan Roh Kudus turun, Roh Kudus dicurahkan karena sudah turun. Tinggal kita menghidupinya. Amin ya. Lalu janji Tuhan di perjanjian baru, Yesus datang kembali. Ini yang belum.
Yesus datang yang kedua kali. Ini yang belum, Yesus datang kembali. Ini bersamaan dengan hari Tuhan. Bersamaan dengan hari Tuhan. Bapak Ibu, di Alkitab janji-janji itu ini setahu saya, yang umum ya. Tidak ada janji berkat jasmani, tidak ada. Kalau ada pendeta ngomong seperti itu, tolong tanyakan ayatnya mana. Kalau seandainya ada ayatnya, tanyakan itu untuk siapa? Untuk umum manusia atau untuk orang-orang tertentu? Harus jelas. Kalau ayatnya ada dan itu untuk orang umumnya, boleh kita yakini. Tapi kalau tidak, jangan. Ya. Janji Tuhan yang pasti, Yesus akan datang kedua kalinya. Hanya ini yang belum terjadi. Yesus datang kedua kali bersama dengan hari Tuhan, yaitu hari penghakiman. Itu bersama. Apakah kita menantikan ini? Kalau sudah tahu begini Pak, ya nanti dulu Pak. Lah, ayo jujur. Petrus memperingatkan kita supaya mewaspadai hari ini. Jangan kita berpikir seolah-olah Tuhan molor terus, delay, tunda. Jangan. Bersiap-siaplah senantiasa. Hari ini datang seperti pencuri. Sikap orang percaya seharusnya tetap teguh dan setia menantikan janji Tuhan ini. Janji Tuhan Yesus kepada muridnya bukan hal-hal duniawi. Janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bukan hal-hal duniawi. Seperti berkat jasmani atau pemulihan hidup secara ekonomi. Tidak. Berbahagialah kamu yang miskin karena kamu empunya sorga. Tuhan gak pernah janji, berbahagialah kamu yang miskin karena ekonomimu akan dipulihkan. Tidak ada yang seperti itu. Lalu gimana Pak? Tetap miskin? Ya enggak, ya bekerjalah lebih rajin, bekerjalah lebih cerdas supaya dapat lebih baik. Ajaran Kristen itu ajaran yang logis, enggak pernah mistis. Ya. Kedatangannya yang kedua, itulah yang dijanjikan. Tuhan tidak pernah janji yang lain. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Silakan. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, Bapak Ibu, Tuhan pergi meninggalkan para rasul, meninggalkan murid-muridnya. Sampai sekarang belum balik-balik, belum kembali-kembali. Kenapa? Ya dia sedang mempersiapkan huntar. Bukan? Atau huntap. Huntar itu ini Bapak Ibu, yang akan kita tinggalkan. Tuhan mempersiapkan huntap, hunian tetap. Hunian tetap kita tuh di sana, sedang dipersiapkan Tuhan. Kalau jadi, Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Agar kita hidup bersama Dia. Supaya di mana aku besar berada, kita berada. Bukan Tuhan yang ke sini. Jadi Tuhan tidak akan tinggal di bumi, tapi kita yang menyongsong Tuhan di awan-awan dan bersama-sama dengannya selamanya. Dan hari itu Bapak Ibu datang seperti pencuri. Tiba-tiba, ya, hari itu hari penghakiman, di mana kebinasaan bagi orang fasik. Allah menyatakan keadilannya. Yang benar ditolong, yang hidupnya tidak benar, ya ditinggal. Kamu gak mau bersekutu dengan aku, mau Tuhan, apa buktinya? Hidupmu kacau.
Tuhan, aku kok ditinggal? Hidupmu kacau, hidupmu tidak seperti hidupku. Rancanganmu sendiri. Kamu gak hidup menurut rancangan Allah. Saat itulah keadilan Tuhan ditegakkan. Ya, itulah upah orang benar. Disebut upah juga gak tepat. Tetapi memang saat itulah orang-orang benar akan bersama Tuhan. Karena memang satu komunitas, satu persekutuan yang sama. Ya. Saat Tuhan datang kembali, langit dan bumi yang sekarang terpelihara oleh api akan hancur sedemikian. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Halo, bumi ini Bapak Ibu yang selama ini terpelihara oleh api, terpelihara dari api, ya. Dulu bumi hancur oleh air bah. Belum pernah sama api, itu maksudnya terpelihara dari api. Tetapi pada hari itu langit, bumi akan hilang lenyap. Unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Hari Tuhan yang akan datang, itu api. Api boleh karena nuklir, api boleh juga karena asteroid nabrak bumi, api juga bisa karena supernova, banyak teori untuk itu. Dan saat itulah Tuhan akan menolong orang-orang yang layak ditolong. Halo, saya membuktikan itu. Enggak mistis. Orang jahat dicemplungkan ke neraka. Dicoblos lagi, pulih lagi, dicoblos lagi. Ya, kan gitu kata sebagian keyakinan. Enggak ada kayak gitu, emangnya Tuhan psikopat. Orang yang suka lihat pornografi gitu ya, dicolok, matanya muncul lagi, dicolok lagi. Emangnya Tuhan senang mainan kayak begitu? Bukan itu maksudnya. Orang jahat akan ditinggal, tidak tertolong. Orang benar layak ditolong, itu yang diangkat Tuhan. Itu yang diselamatkan Tuhan. Itu janjinya, hari Tuhan itu hari suram. Tapi bagi orang benar, itu pertolongan Tuhan. Jangan ragukan janji itu pasti terjadi. Sains pun akan membuktikan ya, sains ilmu pengetahuan pun membuktikan. Ya. Seringkali bumi ini tertumbuk oleh meteorit. Untungnya meteoritnya jadi kecil, nggak besar-besar banget. Nah kalau meteoritnya besar, habis kita. Ya habis kita. Pada saat hari Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru dinyatakan, di mana terdapat kebenaran. Pada hari Tuhan itu Bapak Ibu, orang benar layak pada hari Tuhan Bapak Ibu ya, hari di mana keadilan dinyatakan, bumi akan hancur, orang yang layak ditolong akan ditolong Tuhan. Dan ditempatkan di bumi yang baru. Bumi yang baru. Orang Kristen tuh alergi sama bumi yang baru. Orang Kristen banyak berpikir bumi ini direnovasi. Buat apa? Yesus ngomong di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Halo? Di sorga, di Oranos, di langit banyak tempat tinggal. Kalau Tuhan bisa membuat bumi ini jadi hunian, Tuhan pun bisa membuat bumi baru jadi hunian. Kita yang dibawa ke sana. Bumi ini hancur. Ngapain harus di sini terus? Enggak Pak, Yesus akan bertata di bait Allah. Enggak ada ayatnya. Bahkan seharusnya bait Allah tidak ada lagi. Kenapa? Karena tubuh Yesuslah bait Allah. Kalau ada bait Allah ketiga, tubuh Yesus mau dikemanakan?
Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan membentuk ulang dunia yang rusak menjadi lebih baik dan meniadakan kejahatan manusia. Meniadakan kejahatan manusia. Jadi jika segala sesuatu ini terjadi demikian dahsyat, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ini ditekankan loh oleh oleh Petrus, maaf. Ya. Jadi jika segala sesuatu ini terjadi sedemikian dahsyat, kehancuran bumi, penghukuman bagi manusia begitu dahsyat, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Itu yang ditekankan Petrus. Lalu kenapa orang Kristen sekarang tidak perlu berbuat baik? Kenapa ajaran Kristen sekarang tidak memerlukan moral yang baik? Merasa sudah selamat, tidak perlu berbuat baik. Itu ajaran sesat Bapak Ibu. Karena Petrus mengajarkan betapa suci salehnya kita harus hidup. Ayat ini ditulis Petrus dalam suratnya 2 Petrus, itu setelah Yesus menebus loh. Setelah Yesus menebus di kayu salib, di tahun 30, sekitar tahun 60 Petrus menulis surat ini. Berarti 30 tahun kemudian Petrus tetap menekankan hidup suci dan hidup kudus. Petrus tidak melihat penebusan Tuhan membuat kita bebas hidup sesuka-sukanya, tidak. Amin Bapak Ibu. Kenapa orang tidak mengerti ini? Meskipun kedatangan Tuhan tampak tertunda, dari zaman Petrus sampai sekarang katanya Tuhan mau datang tapi gak datang-datang, gitu ya. Petrus menyatakan, itu sebetulnya kesempatan bagi kita untuk bertobat. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa Bapak Ibu. Tuhan tidak lalai akan janji kedatangannya, tidak lalai. Dia pasti datang. Tetapi tertunda, kenapa? Karena masih banyak orang percaya belum mengerti kebenaran. Banyak orang percaya belum bertobat. Malah tambah jahat. Yang khotbah seperti ini malah dianggap sesat. Pak, kok menekankan hidup berbuat baik, kok menekankan hidup bermoral, emangnya kasih karunia Tuhan kurang menyelamatkan Bapak? Loh, ngawur kan? Kasih karunia apa dia gak paham. Kasih karunia itu mendidik kita untuk meninggalkan kejahatan, untuk hidup bijaksana, kok malah tidak boleh berbuat baik. Kan kacau cara pandang Kristen sekarang ini. Kita baca yuk, Yesaya 18 ayat 23. Yesaya 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ya. Sejak dari semula Bapak Ibu, Allah itu membenci dosa. Tetapi Allah itu ingin manusia berdosa berbalik dari dosanya. Allah menghendaki setiap orang, termasuk orang fasik, bertobat. Kita baca yuk, 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Allah menghendaki semua orang diselamatkan, semua orang selamat kalau bisa. Tetapi banyak orang tidak mau bertobat, ya sudah, dibiarkan, akhirnya tidak selamat. Jangan tertipu ajaran palsu Bapak Ibu. Kita harus tahu persis apa janjinya bagi kita yang mengikuti jejaknya. Apa janjinya? Janjinya adalah keadilan. Bahwa hidupmu sebagai orang di bumi ini yang selalu tertindas, yang selalu dianggap remeh, yang selalu dianggap rendah, yang selalu dianggap muluk-muluk gitu ya. Sok suci loh, gitu ya. Tuhan akan menyatakan keadilan.
Tuhan tidak pernah menjanjikan berkat materi atau kekayaan, Bapak Ibu. Anda baca di banyak ayat, ya, misalnya 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10, dibaca saja yuk. Sejak perjanjian lama juga ada sebetulnya. Jangan menginginkan kekayaan karena dia tiba-tiba pergi begitu saja. Itu Amsal ada. Kita baca sekarang yang di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jelas? Masuk kurang jelas? Tidak salah Anda kerja keras lalu jadi kaya. Yang salah jika Anda ingin kaya, ini beda. Kalau Anda kerja keras dan Allah izinkan Anda banyak untung gitu ya, berkembang, silahkan, ucapkan syukur. Tetapi jauhkan dari keinginan untuk kaya. Ingin kaya membuat kita kepingin korupsi. Ingin kaya membuat kita menghalalkan berbagai macam cara. Itulah jerat-jerat. Ya, itulah jerat-jerat. Jangan. Bahkan Tuhan juga tidak menjanjikan hidup nyaman, hidup tanpa cobaan. Enggak. Matius 8 ayat 19 sampai 20. Matius 8 ayat 19 dan 20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ikut Yesus, Yesus tidak pernah menjanjikan fasilitas rumah, Bapak Ibu. Ada orang Yahudi ikut Yesus. Yesus mengatakan, serigala punya liang, burung di udara punya sarang, anak manusia tidak punya rumah. Kamu ikut aku berarti siap hidup menggelandang. Ini bukan berarti setiap orang Kristen hidupnya menggelandang, tidak punya duit, beli rumah saja silahkan. Tetapi mengikut Yesus harus siap dalam kondisi apapun. Tuhan tidak menjanjikan kekayaan, Tuhan tidak menjanjikan kenyamanan. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, menjadi Kristen punya masalah banyak. Tetapi bukan berarti yang punya masalah hanya orang Kristen. Semua orang punya masalah. Jadi biasa aja. Enggak usah lebay. Enggak usah lebay seolah-olah jadi Kristen penderitaannya melebihi orang lain. Tidak juga. Semua orang mengalami pencobaan karena Allah menginginkan manusia itu jadi dewasa. Dan satu-satunya jalan menjadi dewasa melalui cobaan. Enggak ada anak naik kelas karena enggak ada ujian, enggak ada kan? Halo? Bapak Ibu, kita harus paham janji Tuhan yang benar yang mana. Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan, kenyamanan, hidup tenang-tenang tanpa cobaan, tidak ada. Semua itu diadakan Tuhan, semua itu diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita. Jadi Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Kaya, nyaman, Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Karena Tuhan ingin manusia dewasa. Manusia bertumbuh secara rohani. Tuhan ingin manusia menjadi cerdas, menjadi baik, terbentuk, menjadi berkat bagi sesamanya. Tanpa pencobaan itu tidak mungkin terjadi.
Jangan pernah mengamini janji-janji Tuhan yang seperti itu tidak ada di Alkitab. Ya. Jangan fokus ingin kaya sehingga kehilangan fokus ikut Tuhan membentuk jiwa dan kodrat. Ikut Tuhan itu berarti mau membentuk jiwa, kodrat kita semakin baik. Ikut Tuhan itu berarti membentuk kodrat kita semakin baik. Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan karena Tuhan ingin membentuk kita semakin baik. Kalau fokus kita kekayaan, kita lupa membentuk kodrat. Kalau kita mengejar kekayaan, kita lupa memperbaiki kodrat. Kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jelas? Kenapa Tuhan tidak menjanjikan kekayaan bagi si miskin? Kenapa Tuhan tidak menjanjikan kemakmuran bagi orang banyak? Karena Allah ingin kita fokus memperbaiki kodrat. Ikut Tuhan berarti memperbaiki kodrat, memperbaiki jiwa kita, pola pikir, pola rasa dan kehendak bebas kita. Ini loh betulin. Kalau Tuhan menjanjikan kekayaan, kita hilang fokus, gak akan lagi memperbaiki kodrat, fokus kita pada kekayaan. Jadi tidak mungkin Tuhan menjanjikan itu. Guru-guru ajaran yang mengajarkan orang Kristen pasti kaya, pasti diberkati, itu omong kosong. Itu hoax. Alkitab tidak menyatakan demikian. Kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kepada Tuhan berarti memperbaiki kodrat. Ikut Tuhan berarti memperbaiki kodrat. Ikut Mamon berarti kaya raya. Pilih salah satu. Enggak ada orang akan sukses di dua fokus atau tiga fokus, tidak akan. Itu bukan fokus namanya, fokus itu satu. Orang yang akan berhasil, orang yang memiliki fokus yang benar. Fokusnya cuma satu, tidak mungkin dua. Bisa dipahami Bapak Ibu? Orang tidak akan sukses kalau tidak punya fokus. Fokus itu cuma satu, ikut Tuhan, ikut Mamon, ikut Mamon. Kalau Anda mau kaya, sekalian aja keluar dari Kristen. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan. Lalu yang betul bagaimana Pak? Ubah kodrat, ikut Tuhan mengubah kodrat. Kerja disiplin itu mengubah kodrat. Berapapun hasilnya ucapkan syukur. Bisa jadi kaya karena itu ya sudah. Tetapi bukan keinginannya, bukan fokusnya memperkaya diri, bukan. Hati-hati sama janji-janji yang diajarkan gereja-gereja yang tidak benar itu. Pak, tapi kalau khotbah kayak gini gerejanya enggak laku. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita ingin menyenangkan Bapak di surga. Amin. Jangan sampai pada saat pengangkatan ada beberapa orang ketinggalan di sini. Loh, itu kok ibu itu ketinggalan, bapak itu, wah kan susah saya. Ya. Lanjut. Petrus berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Petrus menyatakan Allah itu sabar. Dia menunggu kita bertobat. Halo. Bertobat itu Bapak Ibu bukan berarti sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan secara verbal, secara ucapan dan kognitif secara pikiran, bukan. Menerima Yesus berarti perubahan pola pikir dan sikap hidup seperti Tuhan Yesus yang tak bercacat celah. Itu menerima Yesus. Banyak orang berpikir Yesus engkaulah Tuhanku, masuk dalam hatiku, jebret jadi Kristen. Tidak. Itu kan cuma ucapan di bibir. Apa betul Yesus benar-benar mau masuk dalam hati kita? Ya tidak. Itu kan mulutmu tok. Itu kan sekedar ucapan. Apakah Yesus benar-benar masuk dalam hati kita? Tidak.
Apa yang membuktikan kalau begitu Pak Yesus hadir dalam hidup kita? Jika kamu taat seperti Yesus hidup, itu tandanya Yesus hadir dalam hidupmu. Kalau enggak gitu ya enggak bisa. Sekedar pengakuan, kok Yesus Tuhanku. Atau bahkan menyatakan pengakuan iman rasuli. Yesus hadir? Tidak. Kalau kita mau setia seperti Yesus setia. Kalau kita mau menderita seperti Yesus menderita. Kalau kita mau memikirkan orang banyak seperti Tuhan Yesus memikirkan orang banyak. Itu tandanya Yesus ada dalam hidup kita. Jadi bukan cuma ucapan bibir, keenakan. Kalau dalam Kristen tidak ada kalimat syahadat Bapak Ibu. Jadi orang beragama Kristen ada kalimat syahadat. Tapi menjadi Kristen itu tidak butuh kalimat syahadat. Menjadi seorang Kristen yang dibutuhkan hidupmu menjadi martir, menjadi tubuh yang terpecah, anggur yang tercurah, itu lo menjadi Kristen. Amin. Waspadai dunia ini. Banyak penyimpangan. Ya. Banyak penyimpangan. Mau hidup kudus dianggap sok suci. Menerima Yesus dipahami sebagai pernyataan di mulut saja. Ini ajaran-ajaran sesat. Ini ajaran sesat. Karena dari pelajaran yang kita pahami, dalami beberapa minggu terakhir, Petrus selalu menyatakan perlunya kesucian hidup, perlunya moralitas yang tinggi, perlunya kasih yang meluap-luap kepada saudara seiman, kepada orang banyak bahkan. Karakter itu harus kita miliki, baru kita disebut orang benar. Bukan sekedar omong, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jebret, udah Kristen salaman. Bukan. Itu masih jauh. Ya, itu masih jauh. Menjadi pengikut Kristus berarti hidup seperti Kristus, bukan beragama Kristen. Beragama Kristen itu paling mudah. Apalagi gereja-gereja Pantai Kosta. Begitu saat itu menyatakan, ya aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jebret, besok dibaptis, besok dapat kartu anggota gereja. Salah kayak gitu tuh. Ya. Kalau saya lebih cocok sebetulnya loh ya. 3 bulan sebelum kamu menyatakan Kristen, kamu menyatakan ikut Tuhan, ya silahkan. Tapi gak langsung baptis. Tunggu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun baru baptis. Lihat dulu tingkah lakunya gimana. Ada perubahan gak? Serius gak ikut Tuhan? Ngaku percaya Tuhan Yesus, gak pernah ke gereja, sebulan sekali, hidupnya ngawur, mau dibaptis. Dia baptis Pak, buru-buru kawin soalnya. Ya lain kalau itu sudah susah. Itu tidak benar tuh. Ya, makanya di sini jarang baptisan. Jarang baptisan. Karena selain jemaatnya memang tidak ada. Ya, kita nunggu keseriusan lah Bapak Ibu ya. Kalau memang orang belum siap jangan dah. Kekristenan berarti mengikuti jejak Yesus, bagaimana menyenangkan Bapa dengan menjadi berkat bagi sesama. Bahkan meski harus kehilangan nyawa, ada tujuan menjadi seperti Allah yang limpah kasihnya pada manusia. Kalau kita jadi orang Kristen semakin tidak ada kasih, Anda bukan Kristen, kita bukan Kristen. Menjadi pengikut Kristus berarti bertumbuh mempersiapkan jiwa untuk menjadi berkat bagi semua orang. Menjadi Kristen itu berarti menjadi berkat bagi semua orang. Kalau hidup kita tidak semakin baik, Anda belum selamat, Anda belum Kristen maksudnya. Kita baca yuk, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan ini. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Buatan Allah itu poio. Poio itu seperti puisi, poem. Membuat puisi tidak gampang Bapak itu. Membuat puisi itu mikir yang indah, yang terstruktur itu seperti apa. Itu poio. Jadi Allah menciptakan kita di dalam Yesus, itu berarti Tuhan membentuk kita itu indah. Tuhan membentuk kita itu indah. Bukan sekedar makhluk jadi-jadian, tetapi makhluk yang benar-benar indah. Gitu ya. Untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan itu menciptakan manusia untuk melakukan pekerjaan baik. Lah kok orang Kristen dikatanya tidak perlu berbuat baik, itu gimana? Allah menjadikan kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kejadian 1, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Untuk apa? Mengelola bumi. Kuasailah bumi. Kelolalah bumi dengan baik. Supaya ia mau kita hidup di dalamnya. Allah mau kita hidup dalam segala kebaikan, segala pekerjaan baik itu. Orang itu, manusia itu diciptakan untuk berbuat baik, untuk jadi baik. Di dalam Kristus maksudnya teladannya Kristus, patronnya Kristus. Kalau kita tidak baik menjadi seperti Kristus baik, ya kita jadi produk gagal. Halo, produk gagal berarti diafkir, dibuang. Ini produk gagal, produk tidak jadi. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mengerti ini, kita harus waspada. Pada saat hari Tuhan datang, itu berarti hari di mana Tuhan melakukan penghakiman. Kalau bahasa produksinya, apa namanya? Quality control, betul? Saat ada quality control datang, Tuhannya datang, kamu nggak masuk spek, kamu nggak masuk kualitas yang ku kehendaki. Terbuang loh kita. Kenapa tidak bisa memahami Efesus 2 ayat 10 dengan benar? Dalam hidup kekristenan kita ada pertanggungjawaban Bapak Ibu, ada penilaian, ada penghakiman. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan itu janji adanya penghakiman. Janji Tuhan itu janji adanya hari di mana kita dilihat kualitas kita. Jadi serupa Allah atau tidak? Kalau tidak jadi seperti Kristus, ya berarti belum serupa Allah. Belum jadi serupa Allah, berarti produk gagal. Ngapain produk gagal dibawa kemana-mana? Ngerti tidak maksudnya? Yang Anda bawa, yang Anda pajang di toko, itu kan produk jadi. Produk yang tanpa cacat, betul tidak? Lah kalau produk rusak mau dibawa ke toko, mau dipajang, mau dipergunakan di rumah Allah yang megah itu, ya enggak. Ngerti enggak maksudnya? Bukan Allah jahat memasukkan manusia ke neraka, bukan. Manusianya sendiri yang tidak mau mencapai standar Allah, terbuang. Allah baik. Tidak ada niat jahat, Allah menghendaki semua orang selamat. Tetapi manusia jika tidak mau masuk standarnya Allah, kualitas kesucian Allah, ya terbuang sendiri. Kamu enggak layak dipajang. Kamu enggak layak jadi perabot di rumah Allah. Kamu enggak layak. Itu loh janji Tuhan. Jangan remehkan. Tuhan yang adil menjanjikan langit dan bumi yang baru, di mana hanya ada perbuatan yang benar di sana. Dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Ayo dibaca yuk. 13. 2 Petrus 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Di langit baru dan bumi yang baru, disitulah terdapat kebenaran. Di langit dan bumi yang baru, di situ terdapat kebenaran. Kebenaran, kata yang dipakai di sana bukan aletheia.
Kebenaran yang dipakai di sana adalah dikaiosune, itu berarti perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Jadi kalau mau dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat perbuatan benar. Di langit dan bumi yang baru tidak ada perbuatan sesat, perbuatan jahat, tidak ada. Bukan yang di sorga itu bukan orang yang mengerti Tritunggal yang masuk sorga, bukan orang yang mengerti monoteisme, bukan orang yang mengerti politeisme yang masuk sorga, bukan. Di sorga itu tempat orang yang melakukan perbuatan benar. Kalau soal Allah itu bagaimana? Tidak ada orang melihat Allah, tidak ada orang yang mampu mengerti Allah. Jadi gak usah ribut sama itu. Ributkan diri kita bagaimana kita belum hidup suci, itu yang benar. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran hidup. Di langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran hidup. Itu yang betul. Kita menjanjikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran hidup. Hidup yang benar di sana, bukan di sini. Di sini sulit jadi benar. Makanya kita berjuang, bersusah-susah. Gitu ya. Langit baru dan bumi yang baru adalah tempat orang-orang hidup yang benar. Tempat orang-orang hidup benar, yang bisa berlaku adil, yang bisa berlaku integritas, yang bisa berbuat baik, yang tidak memiliki sifat jahat, yang melakukan tindakan-tindakan ilahi, yang mau memiliki kasih bagi sesamanya, bukan cuma saudaranya tapi orang banyak. Itu loh yang masuk surga. Itu loh yang dijanjikan Allah. Hidup Kristen itu hidup yang mengarah ke sana, Bapak Ibu. Bukan soal berkat jasmani di sini. Kerajaan Allah bukan soal makanan, pakaian. Itu zaman dulu karena tidak ada mobil kan. Kalau zaman sekarang Tuhan ngomong, kerajaan Allah bukan masalah mobil. Amin. Berat Pak, ya memang berat. Karena yang kita tuju langit baru, bumi yang baru. Kalau cuma rantang gampang, 17-an ikut. Ya, tapi langit bumi yang baru, kualitasnya jelas, kesucian hidup, moral yang baik, moral ilahi, kasih yang melimpah. Itu loh. Ya. Kurang dari itu sesat berarti. Menyimpang dari itu ajaran sesat berarti. Ini Petrus yang ngomong loh, saya cuma corongnya Petrus, mewakili Petrus ngomong. Amin Bapak Ibu.